Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ririn Damayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun salah satu tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Nah teman-teman, seperti apa sih tutorial menggambar grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini? Yuk disimak video penjelasan dari saya ya. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa fungsi trigonometri itu berbeda dengan fungsi aljabar. Di dalam fungsi aljabar, sumbu X dan sumbu Y-nya itu bilangan real, sehingga domainnya itu X. Nah, untuk variabel dari X-nya itu sendiri adalah bilangan real. Sedangkan di dalam fungsi trigonometri, yang menjadi domainnya itu adalah X, tetapi X-nya itu bukan bilangan real, melainkan satuannya itu dalam bentuk derajat atau sudut. Jadi, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kita harus mengubah terlebih dahulu sumbu X-nya ke dalam bentuk derajat. Caranya, klik kanan, lalu kita pilih tampilan grafik, lalu di bagian dasar atau basic, minimum X-nya kita ubah menjadi 0, maksimum X-nya kita ubah menjadi 360. Kemudian di bagian sumbu X untuk jaraknya kita isi dengan 30, lalu labelnya kita isi dengan X dan satuannya yaitu derajat. Kemudian di bagian sumbu Y untuk jaraknya kita isi dengan 1 dan labelnya yaitu Y, dan untuk satuannya dikosongkan tadi. Oke, setelah kita ubah sumbu X-nya ke dalam bentuk derajat, maka tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, kita bisa langsung saja memasukkan fungsi trigonometrinya. Di sini saya akan memasukkan fungsi trigonometri fx sama dengan sin x. Nah, teman-teman perhatikan untuk X-nya di sini harus dalam bentuk derajat, karena jika tidak dalam bentuk derajat, maka tampilan grafiknya itu akan seperti ini ya. Ini itu tidak sesuai. Jadi kita langsung saja tambahkan derajat di dalam X-nya. Maka untuk tampilan dari grafik fungsi trigonometri fx sama dengan sin x itu seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Caranya kita klik bagian ini, lalu kita pilih roots. Biasanya kan kita memilih perpotongan dua objek atau intersect, namun untuk sekarang kita akan memilih roots, karena agar nanti semua titik potongnya otomatis terisi ya. Jadi gak harus diklik satu-satu. Oke, kita pilih roots, lalu kita klik di bagian grafiknya. Maka otomatis untuk titik potongnya akan muncul ya, yaitu berada di titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya kita akan menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan nilai minimumnya. Caranya, kita klik lagi bagian ini, lalu kita pilih ekstremum. Nah, kita klik di bagian grafiknya, maka otomatis akan muncul nilai ekstrimnya yaitu berada di titik E, titik F, dan titik G. Oke, untuk selanjutnya kita akan memunculkan nama dan nilai dari titik potong maupun nilai ekstrim agar tampil di dalam grafik. Caranya yaitu kita klik di bagian titiknya, lalu klik kanan, lalu pilih pengaturan, kemudian ditampilkan labelnya, kita ubah menjadi nama dan nilai. Untuk titik yang selanjutnya, caranya sama seperti itu. Kita klik titiknya, kemudian klik kanan, lalu kita pilih pengaturan, kemudian ditampilkan labelnya, kita ubah menjadi nama dan nilai. Nah, untuk titik-titik yang selanjutnya juga sama ya, caranya seperti itu.
Selanjutnya, saya akan menampilkan luncuran atau slider, di mana nilai minimum dari luncurannya itu negatif 5 dan nilai maksimumnya itu 5. Lalu kita misalkan A ini disimpan di depan sin ya. Maka A ini akan menjadi koefisien dari sin. Kemudian kita perhatikan terlebih dahulu ke grafik. Nah, di dalam grafik nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya itu negatif 1. Lalu sekarang kita akan mencoba mengubah A-nya menjadi 3. Nah, kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Nah, setelah A-nya kita ubah menjadi 3, maka perubahan yang terjadi di dalam grafik yaitu nilai maksimum dan nilai minimumnya berubah. Tadi kan pada saat A-nya sama dengan 1, nilai maksimumnya itu 1, kemudian nilai minimumnya negatif 1. Sekarang A-nya diubah menjadi 3. Maka nilai maksimumnya itu 3 dan nilai minimumnya itu negatif 3. Oke. Jadi, jika nilai A atau koefisien dari sin ini diubah-ubah, maka akan mengubah juga ke dalam nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya, bagaimana jika kita ubah A-nya menjadi di depan X? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu di dalam grafiknya, di mana nilai satu periodenya itu dari 0 sampai 360 derajat. Lalu bagaimana jika kita merubah A-nya menjadi 2? Maka nilai satu periodenya itu akan berubah menjadi 0 sampai dengan 180 derajat. Jadi dapat disimpulkan jika nilai A yang berada di depan X atau koefisien X diubah-ubah, maka akan mengubah ke dalam nilai periodenya. Nah, sekarang bagaimana jika di dalam soal itu terdapat syarat interval? Misal, jika 0-nya sampai dengan 360 derajat. Nah, kita masukkan saja syarat intervalnya, yaitu 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, maka tampilan grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi yang ada itu hanya dari 0 sampai 360 derajat sesuai dengan persyaratannya. Jadi teman-teman, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kita bisa lebih mudah menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Kemudian kita juga dapat lebih mudah menentukan nilai satu periodenya. Kemudian kita juga dapat lebih mudah dalam menggambarkan fungsi grafik yang ada syarat intervalnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.